Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, setelah melewati masa-masa yang sulit dan penuh tantangan, saat ini masyarakat dunia sedang berupaya untuk bangkit dari keterpurukan, kepedihan, dan krisis akibat pandemi COVID-19. Banyak yang berhasil bangkit, tetapi tidak sedikit di antara mereka yang kemudian berhadapan dengan kenyataan pahit dan bahkan kehilangan harapan hidup. Dalam pertemuan ketiga ini, kita akan mendalami subtema Kasih Allah Menyelamatkan. Pada pertemuan pertama, kita telah mendalami Kasih Allah Menggerakkan Evangelisasi Diri, dan pada pertemuan kedua, Kasih Allah Menggerakkan Pertobatan. Pada pertemuan yang ketiga ini, kita diajak untuk senantiasa bersyukur atas rahmat yang telah dicurahkan oleh Allah kepada kita hingga pada saat ini. Allah sendiri berjanji melalui Nabi Yoel bahwa Ia tidak akan tinggal diam dan tidak akan meninggalkan kita. Sebaliknya, Ia akan memberikan apa yang dibutuhkan oleh umatnya dan memulihkan hidup kita. Marilah kita mengawali katekesi kita dengan sebuah lagu. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat sore semuanya. Selamat sore. Kasih Allah Menyelamatkan merupakan sebuah tema yang menarik yang kita dalami bersama pada sore hari ini. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam pertemuan ketiga ini, kita akan mendalami sebuah teks singkat dari kitab Nabi Yoel, yakni bab 2 ayat 23-27. Dalam teks ini, bagaimana Nabi Yoel itu merepresentasikan kasih Allah, menunjukkan bagaimana Allah sangat peduli kepada umatnya, bagaimana Allah itu menunjukkan kasih-Nya dan tidak akan pernah meninggalkan umatnya dan selalu memulihkan setiap umat yang merindukannya. Istilah memulihkan memiliki arti mengganti rugi, sebagaimana dapat kita temukan juga dalam kitab Keluaran bab 22 ayat 1. Kehancuran yang dialami oleh umat itu dianggap sebagai kerugian, dan kerugian inilah yang akan digantikan oleh Allah. Kehancuran inilah yang akan dipulihkan oleh Allah. Allah memulihkan keadaan umatnya untuk menunjukkan belas kasihan kepada umatnya. Allah itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia-Nya. Marilah kita berdoa.
Allah Bapa yang berbelas kasih, rahmat dan kemurahan-Mu adalah bukti kesetiaan-Mu kepada kami. Semoga kami senantiasa mampu menyadari kehadiran-Mu dalam hidup kami. Ajarilah kami untuk selalu bersyukur atas rahmat kehidupan dari-Mu, dan pulihkanlah kami dari segala luka dan keterpurukan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari kitab Yoel bab 2 ayat 23 sampai 27. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu, yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu, dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tenang-tenang mendayung di dalam ombak selepas pantai. Tenang merenung di tengah taufan hidup yang ramah, di tengah taufan hidup yang ramah. Bila terbawa arus di dalam doa, laut terenang. Sabda penguat doa, resapkanlah di dasar hatimu sedalam laut medan hidupmu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, setelah kita tadi sama-sama mendengar dan menyimak bacaan dari kitab Nabi Yoel yang telah kita dengarkan bersama, saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk sama-sama mendalami bacaan yang telah kita dengarkan bersama tersebut dengan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apa kira-kira alasan Nabi Yoel mengajak umat Israel untuk bersukacita? Baik, terima kasih. Jadi, alasan Nabi Yoel mengajak umat Israel bersukacita, kita bisa melihatnya dalam nubuat Nabi Yoel dari bab 2 ayat 23 sampai 27
di mana di sini dibuka dengan umat diajak untuk bersukacita. Jadi, alasan yang dapat kita ketemukan di sini adalah kehadiran Tuhan sendiri, di mana Yoel mengatakan, bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Karena Tuhan hadir dan telah melakukan sesuatu demi kepentingan umatnya. Tuhan juga akan menyelamatkan mereka, dan keselamatan dipahami sebagai pemulihan. Memulihkan dapat diartikan sebagai mengganti rugi apa yang telah hilang atau rusak. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya, bahwa kehadiran Tuhan itu merupakan sukacita yang besar, dan Nabi Yoel mengajak umat untuk bersukacita karena kehadiran Tuhan, dan Tuhan selalu menjanjikan keselamatan bagi umatnya. Selanjutnya, apa dasarnya umat Israel diajak oleh Nabi Yoel untuk memiliki harapan meskipun di tengah persoalan dan kesulitan-kesulitan hidup yang mereka alami? Baik, yang menjadi dasar dari umat Israel memiliki harapan di tengah kesulitan dan persoalan hidup mereka, karena Nabi Yoel yakin dan memiliki kepercayaan yang penuh bahwa karya Tuhan di masa lalu membantu umat masa kini untuk memiliki harapan. Dan harapan itu terungkap dalam sebuah keyakinan bahwa Tuhan akan mengirimkan hujan, Ia akan mengembalikan kekeringan dan memberkati umatnya dengan kemakmuran berupa melimpahnya hasil gandum, anggur, dan minyak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bahwa dengan memiliki harapan dan keyakinan, itu akan memberikan kekuatan bagi setiap umat yang mengharapkan Tuhan, dan Tuhan selalu ada pada saat kesulitan-kesulitan itu, memberikan hujan, memberikan kelimpahan bagi mereka yang sedang berkekurangan. Dan selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, apa janji Allah kepada umat Israel ketika mereka berada dalam situasi sulit dan susah karena serbuan tentara Babel? Baik, terima kasih. Seperti apa yang telah kita dengarkan dalam bacaan yang diambil dari kitab Yoel ayat 25 tentang janji Allah kepada umat Israel ketika mereka berada dalam situasi sulit dan susah karena serbuan tentara Babel, yaitu Tuhan berjanji, "Aku akan memulihkan kepadamu," yang berarti bahwa Tuhan akan menggantikan kerugian yang diderita umatnya dari segala kehancuran-kehancuran, dari segala penderitaan-penderitaan. Dengan begitu, Tuhan membayarkan semua kerugian itu berkali lipat daripada kesulitan yang telah dialami bangsa Israel dan membawanya menuju kemakmuran dan bersukacita lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kalau pertanyaan sebelumnya tadi, apa dasar umat Israel sehingga mereka tetap memiliki harapan meskipun dalam keadaan sulit? Nah, di pertanyaan yang ini tadi, bagaimana janji Tuhan memberikan pertolongan, memberikan bantuan dan kasih-Nya kepada umat-umat yang sedang dalam kesusahan dan kesengsaraan itu, dan Tuhan menjanjikan kelimpahan dan anugerah yang besar yang mereka perlukan, yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka. Dan pertanyaan selanjutnya, apa tujuan Allah memulihkan keadaan umat Israel? Baik, seperti yang sudah kita lihat di dari kitab Yoel bab 2 ayat 23 sampai 27. Apa tujuan Allah memulihkan keadaan umat Israel? Melalui peristiwa ini, Allah mengajak dan mendorong umatnya untuk mengetahui bahwa Allah selalu hadir di setiap langkah hidup mereka ataupun kita sendiri sebagai ciptaannya. Terlebih khusus dalam keadaan senang maupun susah, dalam sehat maupun sakit. Dalam peristiwa ini, Allah sendiri sebagai Allah yang pengasih dan penyayang.
yang selalu setia menemani dan mendampingi kita dalam kehidupan setiap hari. Dengan begitu, kita sebagai umat ciptaannya harus sadar akan adanya Allah sebagai penyelamat kita, karena hanya Dialah Tuhan Allah kita yang patut kita puji dan kita sembah. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Bahwa tujuan Allah memulihkan keadaan umat Israel itu sebenarnya adalah bagaimana Allah hendak menunjukkan eksistensinya kepada umat Israel, bahwa Allah itu adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, terima kasih telah berusaha memahami teks dari kitab Yoel serta membagikan pengertiannya masing-masing. Nubuat Yoel dalam bab 2 ayat 23 sampai 27 itu dibuka dengan ajakan untuk bersukacita. Alasan dengan adanya ajakan untuk bersukacita adalah dengan kehadiran Tuhan sendiri. Bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, Tuhan hadir dan telah melakukan segala sesuatu demi kepentingan umatnya. Di tengah kesulitan, kita kadang menginginkan kehidupan yang lain. Akan tetapi, di sini Nabi Yoel menjelaskan dan mengajak kita untuk bersyukur atas kehidupan yang sudah dan telah kita peroleh sampai pada saat ini. Bahwa kita diajak untuk selalu bersyukur setiap saat dalam kehidupan kita, karena Tuhan Allah pun mengasihi kita setiap saat dan tanpa batas. Tuhan berjanji akan memulihkan keadaan kita. Aku akan memulihkan kepadamu. Itu ada pada ayat 25, yang berarti bahwa Tuhan akan menggantikan kerugian yang diderita umatnya. Nabi Yoel menggunakan serangan belalang untuk menggambarkan serangan pasukan musuh yang menyebabkan kehancuran Yerusalem dan penderitaan terhadap penduduknya. Melalui peristiwa pemulihan, Allah mengajak umatnya untuk mengetahui bahwa Ia ada dan hadir di tengah-tengah mereka. Allah mengajak umatnya untuk tidak bersikap cemas dan tidak optimis, karena Allah selalu menjanjikan untuk selalu hadir di tengah-tengah mereka, selalu memberikan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Bahkan pemulihan tersebut dilakukan untuk menyatakan karakternya sendiri sebagai Allah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Baik, saudara-saudari yang terkasih, teks dari Nubuat Yoel yang baru saja kita baca bersama dan kita dalami merupakan teks yang amat menarik dan sangat menyentuh dengan pergumulan hidup kita. Betapa tidak kalau kita perhatikan latar belakang dari teks ini sesungguhnya berbicara tentang umat Israel yang baru saja kembali dari situasi pembuangan. Ya. Nabi Yoel ini adalah salah seorang nabi setelah pembuangan. Kita membayangkan bagaimana umat Israel pada saat mereka mengalami situasi pembuangan, kota mereka, Yerusalem, penduduk hancur, tidak ada harapan, kehidupan mereka itu seolah-olah gelap saja. Dan bagaimana seorang Nabi Yoel tampil untuk meneguhkan, memberikan keyakinan dan pengharapan kepada orang-orang Israel yang ada dalam situasi demikian, yang harus memulai kembali kehidupan mereka, membangun keluarga mereka, membangun agama mereka, membangun bangsa mereka. Dan memang itu sama sekali tidak mudah. Tapi bagaimana Nabi Yoel berusaha untuk meneguhkan, meyakinkan mereka bahwa Allah itu ada, Allah itu hadir, Allah tetap bersama dengan mereka, Allah itu menyertai mereka dalam pergumulan hidup mereka, dalam situasi sulit, dalam situasi penderitaan yang mereka alami. Dalam hal ini, pesan yang mau disampaikan oleh Nabi Yoel kepada umat Israel, tentu juga kita sekalian yang mendalami teks ini sekarang ini, adalah pertama, bagaimana kita menghadapi situasi krisis, situasi sulit, situasi penuh tantangan dan penderitaan hidup kita setiap hari.
Kadang kalau kita menghadapi situasi krisis, situasi sulit, situasi tantangan dan penderitaan, itu kita mudah terpuruk. Karena mungkin kita terlalu terfokus pada diri kita, pada kekuatan kita, pada masalah, pada krisis yang terjadi. Nabi Yoel mengajak umat Israel dan juga kita untuk tetap terus melihat Allah yang selalu ada, selalu hadir, yang selalu menyertai siara hidup umatnya. Apalagi kalau kita sungguh percaya dan yakin kepadanya. Hal yang kedua yang mau dikatakan oleh Nabi Yoel kepada umat Israel dan juga kepada kita sekalian adalah kita diajak untuk terus bersyukur, untuk selalu bersyukur dalam pengalaman hidup apa saja. Oke, umat Israel mengalami situasi yang berat pada saat pembuangan dan harus kembali untuk memulihkan semuanya itu. Tapi Yoel mengajak mereka untuk melihat bagaimana Allah yang tetap terus ada bersama mereka sebelumnya, sekarang, dan tetap terus memberikan mereka masa depan yang baik, memberi jaminan kehidupan bagi mereka. Itulah yang mau disampaikan oleh Yoel, untuk selalu bersyukur. Jangan hanya terus mengeluh, meratapi nasib kita, pengalaman penderitaan, kesulitan yang kita hadapi. Bersyukurlah ya atas pengalaman yang sudah terjadi, dan Tuhan tetap terus menyertai dan menuntun siara hidup kita. Hal yang ketiga yang mau dikatakan oleh Nabi Yoel kepada umat Israel dan juga kepada kita semua adalah Allah itu satu-satunya kekuatan dan andalan kita. Ia berjanji akan tetap terus setia bersama dengan kita. Janji Allah itulah yang menjadi dasar dari pengharapan Israel dan tentu saja kita sekalian yang percaya kepada Tuhan. Kita percaya pada janjinya. Dia yang mengatakan akan tetap terus ada, hadir dan menyertai siarah umatnya, siarah kita sekalian orang-orang yang percaya kepadanya. Karena itu kita sekalian diajak, saudara-saudara yang terkasih, untuk senantiasa melihat kehadiran Tuhan dalam pengalaman hidup apa saja, termasuk dalam pengalaman sulit, pengalaman penderitaan, pengalaman krisis yang kita hadapi. Hanya dengan demikian, kita akan tetap terus bersuka cita. Kita akan tetap terus berbahagia, sekalipun pengalaman secara manusiawi berat untuk kita. Tapi karena kita punya Tuhan, kita percaya akan janjinya, kita berpengharapan, kita tetap terus bersuka cita dalam pengalaman sulit, dalam pengalaman berat, dalam krisis apapun yang terjadi kita alami dalam hidup ini. Baik saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan. Bagi Bapak Paus, para uskup dan para imam, semoga Allah Bapa Maha Kuasa berkenan mendampingi dan meneguhkan para pejabat gereja, sehingga mampu mewartakan belas kasih dan kerahiman Allah kepada semua orang dalam tugas kegembalaan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkan doa kami ya Tuhan. Kita berdoa bagi saudara-saudari kita yang masih dalam keadaan sakit, baik yang masih berbaring di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa mengangkat penyakit mereka dan menyembuhkan mereka, sehingga mereka dapat beraktivitas seperti biasa, seperti hari-hari yang telah mereka lewati. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang berkumpul di sekitar tempat ini, ya Bapa, ajarilah kami untuk selalu menaruh harapan kepadamu di setiap tantangan yang kami hadapi pada saat ini. Karena kami yakin dan percaya di dalam tangan-Mu pasti ada keselamatan. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa juga untuk orang-orang yang telah berjasa kepada kita semua, untuk para penderma dan siapa saja yang berhati baik yang dengan caranya masing-masing telah membantu kita. Tuhan dan Allah kami, turunkanlah berkat-Mu ke atas mereka, agar mereka selalu dilimpahi rahmat, kesehatan dan kesuksesan dalam setiap usaha dan karya mereka.
marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa dan permohonan kita kepada Tuhan dengan doa yang diajarkan oleh putranya sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah kita berdoa. Allah yang maha baik, kami bersukacita dan bersorak-sorai karena Engkau Allah kami. Engkau senantiasa melimpahkan berkat dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Dampingilah kami Tuhan, agar semakin hari kami semakin mengenal-Mu dengan sungguh dan tanpa ragu mengikuti kehendak-Mu. Semoga segala niat dan kehendak baik kami dapat terwujud demi keluhuran dan kemuliaan nama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita memohon berkat Tuhan lewat tangan terudap dari hambanya Romo Frans. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian niat baik kita untuk mengakrabkan diri dengan kitab suci selama bulan September ini dan di waktu-waktu setelahnya, hidup dan karya kita dilindung, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tingkatkan karya serta rasa membangun dunia, walaupun rintangan menghadang di jalan, majulah terus, kita akan menang, jangan bimbang. Walau penuh pengorbanan, namun penuh berharap. Jangan kita putus asa, tingkatkan karya serta kasar membangun dunia, walaupun rintangan menghalangi jalan, majulah terus, kita akan menang, jangan bimbang. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sore.